Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi FEBDI tahun akademik 2021-2022, kita ucapkan selamat datang di dunia kampus, ya, dunia mahasiswa, satu prestasi pencapaian untuk teman-teman mahasiswa yang selama ini pasti penasaran, menginginkan, ingin tahu bagaimana sih rasanya menjadi mahasiswa. Nah, di sini kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan mari bersama kita semua, kita sama-sama mewujudkan keinginan, cita-cita, dan harapan teman-teman untuk menjadi sarjana ekonomi syariah. Nah, teman-teman, tahu tidak, kalau keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektualitasnya, tapi ada komponen lain, ya, selain spiritualitas, keimanan kita kepada Sang Pencipta, ada juga kemampuan yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam hidup, yaitu kemampuan kita berkomunikasi. Kemampuan kita berkomunikasi juga ditentukan oleh pengetahuan kita tentang bagaimana caranya untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan kita, dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, bahkan dengan kompetitor kita. Karena di dunia ekonomi tidak akan ada pesaing-pesaing yang tidak bisa diajak kolaborasi. Kita harus mengajak mereka agar bisa sama-sama bagaimana berpartisipasi dalam bidang ekonomi secara fair, secara terbuka. Seperti itu kira-kira ya. Nah, hari ini kita akan mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana kita membangun sikap, membangun perilaku kepada semua mahasiswa agar nanti dalam menjalani perkuliahan itu tidak ada kendala, terutama secara teknis berkomunikasi. Ini penting sekali. Mengapa? Karena kita butuh berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Jangan sampai antar mahasiswa ternyata tidak saling mengenal, saling acuh, bahkan tidak mau tahu. Ini sangat merugikan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena kita butuh dukungan, kita butuh dorongan, kita butuh motivasi dari teman, kawan, atau sahabat. Begitu juga ketika kita berkomunikasi dengan dosen. Ini juga sangat penting. Sebagus apapun nilai kita, ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada semua dosen, itu tentu akan membuat citra yang kurang bagus. Kita bisa saja dianggap kurang ajar, kita dianggap tidak sopan, ya, seperti itu. Ya, atau juga dengan tetangga lingkungan kampus. Karena di sekitar kampus kita juga sering mendapati atau bertemu dengan orang-orang di sekitar kampus seperti pemilik toko, pemilik kos-kosan, satpam gitu ya, atau bahkan office boy. Kita juga harus bisa berkomunikasi yang baik, berperilaku, bersikap ya dengan baik pula sehingga tidak muncul miskomunikasi atau kesalahpahaman. Berikutnya adalah juga tentang berbusana. Nah, berbusana juga penting sekali. Jangan lupa kita tinggal dalam beberapa tahun selain menjalani kebiasaan untuk berorganisasi melalui UKM, melalui perkuliahan juga, kita akan menjalani tradisi kehidupan bersama di dunia kampus. Untuk itu, kita harus menyesuaikan cara berbusana kita. Jangan sampai kita ini dianggap orang aneh, ya. Walaupun mungkin teman-teman sering ada istilah anti mainstream, tetapi jangan lupa kita ini adalah orang Muslim. Jangan sampai karena ingin menjalani atau mengikuti anti mainstream, ternyata kita malah tidak Islami seperti itu. Nah, baik, kita akan share screen tentang apa saja yang bisa kita siapkan selama kita nanti menjalani kuliah di Fakultas FEBI. Oke, ya, teman-teman, di situ kita akan melihat bahwa di sekitar kita, kita akan berhadapan atau bersama-sama dengan banyak orang. Ya, banyak orang yang bisa jadi tidak sesuai atau berbeda adat kebiasaan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Tentu ini akan membutuhkan satu momen, satu periode untuk saling beradaptasi. Di situ kita perlu menggali nilai-nilai yang bisa
diterima oleh semua pihak, baik itu yang dari Jawa, dari luar Jawa maupun dari luar negeri, baik itu perempuan maupun laki-laki. Ya, karena itu di sini kita perlu memahami tentang apa yang disebut dengan etika. Mungkin teman-teman sejatinya tidak asing dengan istilah etika, ya, karena kita sejak kecil diajarkan tentang budi pekerti, tentang sopan santun. Nah, disinilah dalam dunia akademik itu disebut dengan etika. Secara sederhana, etika itu merupakan adat kebiasaan cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal atau tindakan yang buruk. Seseorang yang dianggap baik tentu akan disukai banyak orang. Sebaliknya, perbuatan seseorang yang dianggap buruk tentu tidak disukai, sebab itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Misalnya, ketika kita dengan sengaja menaikkan kaki kita di atas meja, sementara di tempat kita hal seperti itu dianggap tidak beretika. Pasti semuanya tidak akan setuju dengan sikap atau perbuatan seperti itu. Atau hal yang lebih sederhana lagi adalah membuang sampah sembarangan. Karena di tempat kita diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Pasti kebiasaan membuang sampah sembarangan itu akan dianggap tidak beretika. Nah, jadi sebenarnya banyak contoh-contoh perbuatan yang bisa kita tiru karena itu baik, dan sebaliknya yang harus kita hindari karena itu tidak baik. Oke, nah di sini kita lihat teman-teman ya tadinya tidak saling mengenal, tiba-tiba disatukan ya dalam suatu kelompok yang disebut dengan mahasiswa. Di sini banyak ragam, banyak kebiasaan, banyak perilaku ya yang bisa jadi tidak selalu bisa diterima. Untuk itulah kita perlu menyamakan prinsip. Karena kita Muslim, maka sudah pasti etika kita adalah etika yang bersumber dari agama Islam yang dikenal dengan istilah akhlak. Ya, orang yang berakhlak dikatakan bermoral. Otomatis dia beretika. Sebaliknya, ketika kita tadi membuang sampah sembarangan atau berkata kotor, ya, atau sengaja berpakaian tidak menutup aurat, misalnya, itu pasti akan dianggap tidak bermoral atau tidak berakhlak, atau dengan kata lain dianggap tidak beretika. Ya. Jadi kita harapkan teman-teman yang datang ke kampus, khususnya fakultas kesayangan kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, diharapkan selalu berpenampilan sopan untuk perempuan, baik juga untuk laki-laki. Jangan sampai karena busana yang kita pakai membuat orang lain tidak nyaman atau merasa terganggu. Karena misalnya tidak menutup aurat, atau mungkin menggunakan sandal jepit, atau menggunakan kaos singlet, pasti orang akan merasa aneh, asing ketika melihat teman kita ada yang berperilaku demikian. Ya. Termasuk di dalam berkomunikasi, kita juga dituntut untuk bertingkah laku baik, berbicara yang baik, menulis sesuatu yang baik. Nah, era digital saat ini menulis itu tidak selalu dengan kertas dan pensil atau ballpoint. Tetapi ketika kita menulis status di Facebook atau ketika menulis WA kepada teman, menulis WA kepada dosen, maka diharapkan teman-teman juga bisa beretika, ya, menulis dengan baik pula. Jangan sampai maksud kita berbicara kepada dosen karena dosen itu adalah guru kita. Ternyata cara kita menyampaikan maksud kita itu tidak beretika, ya. Dengan sopan, misalnya kepada Bapak sebutkan nama, dengan ini saya nama siapa, nama teman dari jurusan apa, bermaksud menyampaikan atau bertanya mengenai apa, seperti itu. Mohon responnya. Ditunggu
Ya, hal semacam ini kelihatannya sepele, tetapi ketika teman-teman salah dalam menyampaikan, maka kesan yang diperoleh dari dosen pun akan berbeda. Akan berbeda ketika teman-teman langsung menanyakan, Pak, ini hari ini kuliah masuk tidak? Tidak menyampaikan nama teman itu siapa, jurusannya apa, mata kuliahnya apa, begitu. Pasti akan kesannya tuh yang muncul berbeda dari dosen yang bersangkutan. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman menulis WA kepada dosen, kepada teman, sebutkan identitas. Tidak harus lengkap dengan alamat, tempat tanggal lahir, ya. Tidak harus lengkap itu, tapi sebutkan saja nama dari jurusan apa, bermaksud menanyakan apa. Dan jangan lupa di akhir tulisan WA itu sampaikan ucapan terima kasih. Ya, hal yang sepele, terima kasih, kemudian mohon maaf atau minta tolong itu adalah kata-kata magic. Kata-kata magic yang bisa menghipnotis orang yang sedang kita ajak berkomunikasi itu memahami maksud kita bicara tanpa kemudian menimbulkan kesan yang tidak enak. Ya, ingat, mohon maaf, terima kasih, dan minta tolong. Begitu juga tadi kita sampaikan di dalam etika berbusana juga demikian. Karena kita ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, selalu dan sangat diharapkan mahasiswa berpenampilan secara syar'i. Walaupun itu tidak terlalu ekstrim, ya, kita cukup berpakaian yang menutup aurat. Berpakaian menutup aurat juga tidak harus dengan pakaian yang bermerek atau pakaian yang mahal, ya. Tetapi yang penting menutup aurat. Jangan sampai ketika kita menjadi mahasiswa yang muncul adalah justru kompetisi atau perlombaan pakaian mahal, ya, atau pakaian bermerek. Itu tidak kita sarankan. Yang penting menutup aurat sopan, ya. Berikutnya, kita juga sangat menekankan agar mahasiswa itu tidak sampai terjerumus pada pergaulan bebas. Kita paham mahasiswa itu memasuki suatu periode dewasa, tingkat kedewasaan, tetapi seringkali tidak dibarengi atau tidak memiliki pemahaman yang representatif, pemahaman yang memadai tentang apa itu reproduksi, tentang apa itu kekerasan seksual, ya. Nah, di sini kita ingin mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Karena itu jangan sampai terjadi pergaulan bebas di kalangan mahasiswa, ya, hanya dikarenakan minimalnya ilmu atau pengetahuan kita tentang bagaimana kita bersikap supaya kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Karena itu disarankan berpakaianlah yang rapi di lingkungan kampus, ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Artinya bahwa ketika kita sedang berbicara atau ngobrol dengan teman-teman, itu juga jangan lupa bahwa karena kita statusnya mahasiswa, maka kita diharapkan bisa berbincang atau bisa berdiskusi atau membicarakan yang memang itu layak untuk didiskusikan. Bukan berbincang atau bahkan ghibah, ya. Apa itu? Membicarakan orang lain atau aib orang lain gitu, ya. Tetapi memang ketika kita bertemu dengan sesama mahasiswa, maka obrolkanlah apa-apa yang itu bernilai ilmiah, misalnya terkait dengan mata kuliah, ya, atau terkait dengan cara belajar di lingkungan perguruan tinggi seperti apa, atau ingin meneliti atau membuat makalah, begitu. Kemudian juga mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus. FEBI memiliki etika untuk mahasiswa, ya, etika mahasiswa ini sudah dibuat sehingga teman-teman bisa untuk menanyakan itu agar teman-teman tidak terjerumus pada perbuatan atau tindakan atau kebiasaan yang kurang baik. Termasuk jangan lupa meskipun mungkin teman-teman angkatan ini saat ini adalah teman yang masih baru, ya, generasi baru, tetapi teman-teman akan menjadi contoh bagi
adik-adik tingkat nantinya, ya. Jadi memberi contoh yang baik itu sangat penting, baik itu untuk adik tingkat, teman setingkat, bahkan untuk kakak tingkat. Jadi jangan kemudian dengan alasan karena kita hanya sebagai generasi yang baru, maka kemudian kita bisa seenaknya sendiri. Tentu tidak demikian, ya. Berikutnya, ya, bergaul di lingkungan kampus itu mudah sebenarnya. Cukup kita selain tadi berpenampilan yang islami, ya, sopan, ya, juga saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa. Untuk itu, kita sangat tidak merekomendasi terjadinya bullying. Ya, teman-teman yang suka membuli itu merupakan contoh perbuatan yang tidak baik. Karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Bukan bullying, bukan merasa sok hebat, bukan merasa sok kaya, walaupun mungkin itu adalah anak orang penting, orang kaya, pejabat, dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan adalah sikap terbuka, sikap bersahabat, dan justru saling berkolaborasi, saling mendukung. Sehingga antara mahasiswa satu dan mahasiswa lain itu tidak ada yang bersifat persaingan yang kurang baik, ya. Kemudian juga jangan sampai kita berperilaku asusila. Ini sangat ditekankan karena sekarang di perguruan tinggi Islam itu ditekankan untuk sampai tidak terjadinya kekerasan seksual, baik itu yang berupa perbuatan maupun perkataan. Ingat, perkataan itu tidak selalu apa yang kita ucapkan, tetapi melalui media tulisan, media gambar, itu pun juga bisa merupakan pelanggaran. Untuk itu, tolong adik-adik ya, diantisipasi, jangan sampai berbuat, berkata, menulis, ya, hal-hal yang bersifat asusila. Dan adalah satu ciri orang yang bertanggung jawab dengan perbuatannya adalah bersedia menerima sanksi jika teman-teman melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan kedisiplinan. Nah, sekarang bagaimana dengan etika pergaulan di luar kampus? Teman-teman berbuat baik itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Sehingga selain teman-teman diharapkan bergaul atau berkomunikasi yang baik di dalam kampus, teman-teman juga tetap diharapkan bisa menjalankan etika pergaulan yang baik di luar kampus, termasuk kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, ataupun mungkin organisasi yang di dalamnya menghimpun mahasiswa bukan hanya dari IA, IN. Sebab dengan berbuat baik akan menjadi contoh yang baik juga di kalangan, di lingkungan mahasiswa itu berada. Oke. Nah, di sini kita melihat ya dengan dosen itu tentu teman-teman diharapkan bisa bersikap sopan. Maka dosen juga akan senang. Dosen akan bersikap membantu, memotivasi, dan tentu berbeda jika ternyata mahasiswa itu berperilaku tidak sopan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kepada mahasiswa juga kita harapkan sesama mahasiswa jangan sampai lupa untuk menyapa teman bila bertemu. Karena kita muslim, kita tahu afsus salam, maka ucapkanlah salam ketika bertemu. Assalamualaikum. Minimal kita mengucapkan assalamualaikum, ya. Bagaimana dengan kalau teman itu tidak menjawab? Jangan kemudian teman-teman merasa, ih itu sombong. Belum tentu, ya. Bisa jadi ucapan kita, salam kita tidak didengar oleh teman kita tadi. Sehingga kita boleh saja mengulang atau mungkin menepuk pundak atau mengajak bersalaman jika itu sesama perempuan atau sesama laki-laki. Selain itu, jangan mengolok-olok teman melebihi batas, meskipun maksud dari teman-teman adalah bergurau. Mengapa? Sebab belum tentu teman yang kita panggil itu walaupun hanya sifatnya bergurau, ternyata dia tidak tersinggung. Khawatirnya dia justru merasa tersinggung dan tidak terima dengan gurauan kita. Maka yang wajar-wajar sajalah.
Jangan lupa jaga citra sebagai insan terpelajar. Anda adalah mahasiswa, ya, siswa yang tertinggi levelnya. Sehingga mestinya mahasiswa bisa menjadi contoh dimanapun berada, baik itu di dalam kampus, di rumah, di lingkungan, atau di tempat masyarakat. Kita juga disarankan tidak menyapa dengan julukan yang mendiskreditkan atau dengan nama yang tidak disukai oleh teman kita. Sekalipun itu misalnya teman kita itu berkulit hitam, teman kita itu hidungnya tidak mancung, tapi janganlah kemudian kita memanggil dia dengan kata-kata yang mendorong atau menjurus kepada kekurangan fisik. Misalnya kita cukup manggil dia hitam, maka tentu kita tidak disarankan begitu. Sekalipun itu benar fakta, tetapi tidak boleh dengan cara seperti itu. Panggillah dengan nama, karena nama itu adalah harapan dari orang tua dia. Ya. Juga tidak boleh dengan ucapan yang merendahkan. Ya. Sebaliknya, kita diharapkan bisa menghormati ide, pikiran, pendapat, ya, dengan cara yang baik. Nah, di sini teman-teman, ya, saya kira cukup singkat, tetapi semoga bermanfaat, ya, supaya kita bisa menjadi mahasiswa, mahasiswi di lingkungan FEBI, fakultas tercinta kita, dengan berperilaku yang etis, dengan berkomunikasi yang sopan, karena itu bisa menghindarkan kita dari prasangka buruk, menjaga perasaan teman, dan kita selalu ingin mendapatkan atau ingin memperoleh teman sebanyak-banyaknya. Jangan lupa segeralah minta maaf terlebih dahulu jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan dengan sesama teman. Juga biasakan menolong teman yang membutuhkan, baik itu yang bersifat materi apabila kita mampu, fasilitas maupun saran yang bisa diusulkan atau diberikan. Nah, pahami lagi juga tentang solidaritas. Sikap baik, sikap yang beretika, komunikasi yang bagus itu akan menumbuhkan rasa solidaritas, kepedulian. Juga kita bisa saling mengingatkan apabila ada teman yang bersikap tidak baik kepada mahasiswa yang lain. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi hari ini. Semoga perkuliahan teman-teman di Fakultas FEBI IAIN Pekalongan kita yang tercinta dilancarkan dan bisa mencapai hasil yang maksimal dengan menjadi seorang sarjana ekonomi syariah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.